Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Afandi, inilah Kabar Sumatera. Pemirsa optimis menang pemilu 2024, Dewan Pakar dan Dewan Penasehat PKS Sumatera Utara resmi dilantik. Pelantikan ini merupakan yang kedua kalinya dilaksanakan. Ya pemirsa, hari ini DPW PKS Sumatera Utara melaksanakan pelantikan Dewan Pakar dan Dewan Penasehat untuk masa bakti 2022-2025. Nah, seperti apa kira-kira jalannya pelantikan ini dan kenapa di PKS Sumatera Utara ada Dewan Pakar dan Dewan Penasehat? Saya akan berbincang dengan Ketua DPW PKS Sumatera Utara, sudah ada Bapak Dr. Haji Usman Jakfar LCMA, dan Ketua MPW PKS Sumatera Utara Bapak Haji Salman Alfarezi. Assalamualaikum, apa kabar Bapak-Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Usman, saya ke Pak Usman terlebih dahulu. Seperti apa nantinya jalannya agenda pelantikan ini, Pak? Ya, agenda pelantikan ini sebetulnya ini adalah pelantikan yang kedua untuk Dewan Pakar setelah pelantikan pertama. Jadi kita insya Allah terus menambah Dewan Pakar di PKS Sumatera Utara. Dan juga kita melantik Dewan Penasehat. Ada berapa Pak Dewan Pakar dan Dewan Penasehat yang dilantik hari ini? Hari ini Dewan Penasehat ada 7, Dewan Pakar sekitar 15 orang. Oke, Pak Usman, kira-kira kenapa sih di PKS Sumatera Utara ini ada Dewan Pakar dan Dewan Penasehat? Ya, sebetulnya dalam rangka untuk memaksimalkan kepakaran para pakar untuk memberikan masukan kepada partai dalam kerja-kerja politiknya, ya. Dan ini juga adalah merupakan amanah dari ADART itu sendiri. Jadi ini semua dalam rangka untuk memperkaya ya khazanah masukan-masukan dan kontribusi publik dan masyarakat, terutama para pakar dan para tokoh yang bisa kita masukkan dalam Dewan Pakar dan Dewan Penasehat. Nah, insya Allah mudah-mudahan itu yang menjadi penyebab ataupun landasan kita membentuk Dewan Pakar. Baik, terima kasih Pak Salman. Terakhir Pak Usman, harapannya dengan dilantiknya Dewan Pakar dan Dewan Penasehat pada hari ini ke depan? Harapan kita Sumatera Utara ini untuk membangunnya perlu banyak ide dari semua orang. Ya, harapan kita dari Dewan Pakar ini nanti dapat ide-ide cemerlang bagaimana kita membangun Sumatera Utara jauh lebih baik dari apa yang ada sekarang. Terima kasih Pak Salman dan Pak Usman. Semoga pelantikan hari ini berjalan dengan lancar. Amin, amin. Baik, itu tadi pemirsa seperti apa penjelasan dilantiknya Dewan Pakar dan Dewan Penasehat DPW PKS Sumatera Utara yang tentunya demi kemajuan PKS Sumatera Utara ke depannya. Demikian dari Medan Sumatera Utara, Nofri Afandi, Khairil Arisandi, TV One mengabarkan. Daun pandan, daun selasih dibawa petani pakai sepeda. Ayo dipilih, semua yang mau pasti ada. Masih banyak lagi sayurnya Bang Udin. Tenang kakak, masih banyak stok aku kak. Kok siang kali kakak datang? Pasti lama kakak berdandan ini ya kan? Bukan Mak Ber, kan namanya kalau nggak dandan tiap ke pajak. Udah, nggak usah komen soal dandananku. Kau siapkan aja belanjaanku nih ya. Nah. Mau mak buat restoran kakak ini? Ih mak, yang banyak kali lah kau belanja itu. Kau tahu apa? Biar aja banyak. Yang penting ada stoknya. Biar bisa kita Natalan. Dan nggak malu kita sama keluarga nanti. Mak, kalau yang banyaknya mamak borong semua ini, nanti bahan bisa jadi langka dan mahal. Itulah yang menyebabkan inflasi. Apalagi pemerintah sudah menjaga ketersediaan bahan pangan di saat hari besar keagamaan seperti Natal dan Tahun Baru. Pemerintah telah menjamin ketersediaan dan kecukupan barang pokok menjelang Natal dan Tahun Baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saya Edi Ramayadi, Gubernur Sumatera Utara, mengucapkan selamat merayakan Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Mari kita bijak dalam berbelanja menjelang Natal dan Tahun Baru dan mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan untuk mewujudkan tingkat inflasi yang rendah dan terkendali sebagai kunci bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jangan lupa selalu gunakan KRIS sebagai media transaksi non-tunai yang cemumuah, cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Salam Natal, saudara-saudara yang terkasih. Mari kita budayakan perilaku belanja bijak. Selamat merayakan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Kalau gitu aku belanja seperlunya aja. Berapa semuanya, Din? Total belanjaan kakak 250.000 aja kak. Kurang
kurang lah duit ini, Din. Utang dulu aku ya. Iya, laganya mau borong, rupanya uangnya kurang. Tapi kakak tak perlu takut. Di tempatku sekarang udah bisa bayar pakai kris. Ya udah, kau bayarkan dulu itu Lambo. Kok aku yang bayar, Mak? Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, puluhan sopir ekspedisi rute Medan, Nias hingga Jakarta bersama karyawan Nias Express menggelar ibadah Natal sederhana. Ratusan bingkisan Natal dan THR pun dibagikan. Sebagai bentuk terima kasih kepada seluruh karyawan di akhir tahun, pemilik jasa angkutan Nias Express, Marinus Gea, menyerahkan sejumlah bingkisan Natal dan membagi THR bagi puluhan bahkan ratusan karyawannya. Nias Express yang selama ini melayani jasa angkutan untuk kebutuhan warga di Kepulauan Nias berhasil mempekerjakan ratusan karyawan baik dari Nias hingga luar Nias. Salah satunya adalah puluhan supir ekspedisi yang selama ini telah membantu aktivitas jasa angkutan miliknya hingga dari Jakarta ke Pulau Nias. Meski di masa sulit pasca COVID-19, hingga saat ini pemilik jasa angkutan Nias Express memastikan tak melakukan pengurangan atau PHK dan masih mempertahankan seluruh karyawannya. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, puluhan sopir yang berasal dari Nias hingga luar Nias serta karyawan diajak doa bersama, baik yang Nasrani maupun Muslim, untuk mengucap syukur di penghujung tahun 2022. Ya, saya selama 2 tahun kerja sebagai driver di Nias Express. Merasa senang lah. Ya pun bang, ya istilahnya supir, istilahnya pernah cari nafkah gitu. Di mana-mana aja tuh kerja itu. Sama ya, tapi lebih enak saya pesan saya di Nias Express. Ya lah bang, namanya pun sebagai topi. Ada kepedulian tidak kepada anggota? Kalau masalah pedulian ya sangat-sangat besar lah. Doa bersama yang dipandu seorang rohaniawan diikuti dengan hikmat oleh sejumlah karyawan meski dengan suasana sederhana. Di akhir tahun 2022, jasa angkutan Nias Express berhasil menambah armada angkutan yang sebelumnya hanya roda 6 kini menjadi roda 10 guna mendukung aktivitas angkutan Jakarta Nias. Penambahan sejumlah armada baru ini ditandai dengan pemberkatan serta doa oleh rohaniawan dan keluarga. Guna kelancaran segala aktivitas jasa angkutan Nias Express, rohaniawan turut mendoakan para supir yang mengemudi membawa kebutuhan warga Nias yang harus berhari-hari di atas kendaraannya diberikan keselamatan dan bisa berkumpul bersama keluarganya. Dari kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One mengabarkan. Banjir yang masih melanda sebagian wilayah di Kabupaten Langkat membuat anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi Nasdem, Ricky Antoni, dan Partai Nasdem Langkat terus memberikan bantuan kepada warga yang terdampak. Salah satu wilayah yang hingga kini masih terendam banjir adalah Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Sejumlah desa di kecamatan tersebut telah tergenang banjir selama 2 pekan terakhir akibat hujan lebat yang melanda serta luapan air sungai. Anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi Partai Nasdem, Ricky Antoni, bersama dengan pengurus Partai Nasdem Langkat pada Selasa 27 Desember mendatangi warga yang terdampak untuk diberikan bantuan. Bantuan ratusan paket sembako ini berisi beras, mie instan, gula, dan telur. Bantuan bahan pangan ini disampaikan langsung kepada perwakilan warga yang rumahnya masih tergenang air. Ricky berharap dengan adanya bantuan darinya dan Partai Nasdem Kabupaten Langkat dapat meringankan beban warga yang menderita akibat banjir. Pemberian bantuan ini juga sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Partai Nasdem terhadap warga yang terdampak banjir. Hal ini juga sesuai arahan Ketua Umum Partai Nasdem agar Partai Nasdem memberikan manfaat bagi warga sekitar. Ricky juga berharap pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah Kabupaten Langkat segera berkolaborasi mencari solusi untuk menuntaskan persoalan banjir yang setiap tahun terjadi di Kabupaten Langkat. Hadir sebagaimana budaya masyarakat Indonesia, saat ada musibah kita gotong royong, berusaha saling membantu untuk meringankan beban daripada korban terdampak banjir. Itu yang pertama, dan yang kedua yang lebih penting adalah sebagai perwakilan daripada masyarakat, kita minta kepada pemerintah Kabupaten Langkat dan Provinsi Sumatera Utara untuk berkolaborasi mengatasi banjir di beberapa kecamatan di Kabupaten Langkat yang memang setiap musim-musim penghujan ini selalu terdampak. Kita ingin solusi ya agar dibangunnya waduk ya, dibangunnya benteng-benteng tanggul penahan banjir ke depan, agar kita berharap meminimalisir dampak-dampak banjir ke depannya. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Suplai kosmetik, grosir produk kecantikan lengkap dan termurah di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang genap berusia setahun.
Di momen perayaan 1 tahunnya, Suplai Kosmetik terus mewarnai pasar kecantikan dengan berbagai produk kosmetik dan skincare yang beragam. Konsisten mendukung serta menginspirasi bagi kaum hawa untuk melakukan perubahan dalam urusan kecantikan, kini Suplai Kosmetik tetap berdiri dan merayakan anniversary ke-1 tahun bersamaan dengan hari ulang tahun buah hati owner Suplai Kosmetik, Muhammad Arsya Attallah, yang berusia 2 tahun. Suplai Kosmetik yang berlokasi di Jalan Besar Deli Tua nomor 64 Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, memiliki paket lengkap seluruh jenis merek kosmetik dan skincare yang dapat membuat wanita terlihat menarik tanpa merubah kecantikan nyata di dalam dirinya. Pada perayaan ini, selain menampilkan produk-produk terbaru kepada sejumlah ibu-ibu, Suplai Kosmetik juga memberikan edukasi keterampilan dan kecerdasan bagi tumbuh kembang anak. Sri Maharani, owner Suplai Kosmetik menjelaskan, di Suplai Kosmetik para pelanggan bisa melakukan konsultasi dan mencari solusi untuk jenis dan pemakaian kosmetik yang tepat sesuai kebutuhan wajah. Hari ini kami merayakan ulang tahunnya Arsya yang kedua tahun, sekaligus merayakan anniversary Suplai Kosmetik yang ke-1 tahun. Di Suplai Kosmetik kita melayani seperti konsultasi, menanyakan jenis skincare, semua tentang kecantikan bisa dijelaskan sama SPG dan BB-nya. Semua kosmetik dan skincare ada. Harapannya ke depannya saya jadi anak yang sehat, anak yang pintar, anak yang soleh, dan Suplai Kosmetik berkembang, semakin berkembang dan semakin jaya. Amin. Di akhir acara, Suplai Kosmetik juga turut berbagi santunan kepada anak-anak yatim. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmed Al-Yauzar, TV One, mengabarkan. Kodim 0401 Musi Banyuasin menggelar opening ceremony Para Duta Cafe dengan perlombaan band akustik untuk mencari bakat anak muda di wilayah Musi Banyuasin. Opening ceremony ini pun berlangsung dengan meriah. Opening Para Duta Cafe atau launching perdana dibukanya Para Duta Cafe yang berada di lokasi Markas Komando Distrik Militer atau Kodim 0401 Musi Banyuasin digelar sangat meriah. Opening Para Duta Cafe ini dihadiri oleh PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi Mahmud, juga Sekretaris Daerah Musni Wijaya, Kapolres Musi Banyuasin AKBP Siswandi, serta Dandim 0401 Muba, Letkol Dede Sudrajat. Selain itu, juga launching Para Duta Cafe ini dihadiri oleh puluhan dinas instansi, anggota DPRD, serta berbagai unsur masyarakat. Sebelumnya, opening Para Duta Cafe ini diawali dengan lomba band akustik dengan diramaikan 20 peserta band yang ada di Musi Banyuasin, serta diramaikan juga oleh peserta dari TNI, Polri, dan beberapa band dari dinas instansi Pemda Musi Banyuasin. Ada rumah gabonya, ada sanggar pramukanya. Nah, tapi memang yang kami lebih eksploitasi ke masyarakat itu Para Duta Cafe. Bagaimana ini tercipta? Ya pasti otomatis kami bersama para perwira ya mengkonsep paling tepat adalah Para Duta Cafe. 2, 3. Inovasinya adalah membuka ruang bagi publik masyarakat untuk menikmati suasana di waktu Kodim 0401 ini dalam bentuk membuka Para Duta Cafe. Ini membuka lapangan kerja, menumbuh kembangkan UMKM dan menjadi alternatif bagi kawan-kawan yang ada di Kota Sekayun, khususnya Musi Banyuasin. Dengan diresmikannya Para Duta Cafe yang berada di Kodim 0401 Muba ini bisa menjadi ajang kreasi anak muda serta adanya rasa kedekatan antara TNI dengan masyarakat. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Kami dari keluarga besar Nias Express mengucapkan kepada seluruh karyawan dan masyarakat Pulau Nias selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan Tahun Baru 1 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati.
pandan, daun selasih dibawa petani pakai sepeda. Ayo dipilih, semua yang mau pasti ada. Masih banyak lagi sayurnya Bang Udin. Tenang kakak, masih banyak stok aku kak. Kok siang kali kakak datang? Pasti lama kakak berdandan ini ya kan? Bukan Mak Ber, kan namanya kalau nggak dandan tiap ke pajak. Udah, nggak usah komen soal dandananku. Kok siapa ada belanjaanku nih ya? Nah. Mau mak buat restoran kakak ini? Ih mak, yang banyak kali lah kau belanja itu. Kau tahu apa? Biar aja banyak, yang penting ada stoknya. Biar bisa kita Natalan. Dan nggak malu kita sama keluarga nanti. Mak, kalau yang banyaknya mamak borong semua ini, nanti bahan bisa jadi langka dan mahal. Itulah yang menyebabkan inflasi. Apalagi pemerintah sudah menjaga ketersediaan bahan pangan di saat hari besar keagamaan seperti Natal dan Tahun Baru. Pemerintah telah menjamin ketersediaan dan kecukupan barang pokok menjelang Natal dan Tahun Baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saya Edi Ramayadi, Gubernur Sumatera Utara, mengucapkan selamat merayakan Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Mari kita bijak dalam berbelanja menjelang Natal dan Tahun Baru dan mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan untuk mewujudkan tingkat inflasi yang rendah dan terkendali sebagai kunci bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jangan lupa selalu gunakan KRIS sebagai media transaksi non-tunai yang cemumuah, cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Salam Natal, saudara-saudara yang terkasih. Mari kita budayakan perilaku belanja bijak. Selamat merayakan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Kalau gitu aku belanja seperlunya aja. Berapa semuanya, Din? Total belanjaan kakak 250.000 aja kak. Kurang lah duit ini, Din. Utang dulu aku ya. Laganya mau borong, rupanya uangnya kurang. Tapi kakak tak perlu takut. Di tempatku sekarang udah bisa bayar pakai KRIS. Ya udah, kau bayarkan dulu itu Lambo. Kok aku yang bayar, Mak? Pemirsa, jelang pergantian tahun 2023, PT Pupuk Sriwijaya Palembang melakukan pengantongan pupuk produksi akhir tahun 2022. Hingga saat ini PT Pusri telah berhasil berkontribusi dengan pemerintah di bidang pertanian dan ketahanan pangan negeri. Dan di tahun 2022, capaian target produksi pun terrealisasi. Selama tahun 2022, PT Pupuk Sriwijaya mampu menaklukkan tantangan di dunia bisnis. Ini dibuktikan dengan melakukan revitalisasi pabrik Pusri 3 dan 4. Sebagai jasa penyedia pupuk, terhitung sejak 2016 hingga saat ini, PT Pupuk Sriwijaya telah memproduksi pupuk NPK dengan kapasitas produksi 300.000 ton per tahun. Angka ini telah melebihi capaian target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk di bidang penjualan, realisasi penjualan pupuk telah mencapai 102% dari RKAP dan penjualan non-pupuk sebesar 211% dari RKAP. Keberhasilan PT Pusri dengan tidak melupakan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan, yakni dengan merealisasikan dana CSR untuk kepentingan masyarakat seperti program Kampung Sehati, program Sesera Pulau Kemarau, program musik, dan program Kampung Iklim. Ini kami melaksanakan pengantongan terakhir untuk produksi tahun 2022 dan juga pengantongan awal untuk produksi tahun 2023. Alhamdulillah, untuk kinerja produksi sampai dengan tahun 2022 semuanya di atas 100% dari RKP. Artinya kami mengapresiasi kepada seluruh jajaran produksi atas kinerjanya, ya, baik itu pupuk maupun non pupuk, sehingga kami bisa melampaui target tahun 2022. Apa yang dicapai saat ini itu betul-betul kerja teman-teman karyawan di lapangan, itu ada perubahan paradigma, apalagi pencapaian target. Nah, inilah yang selalu didukung oleh Dewan Komisaris, sehingga apa yang diajukan, apa yang dimohonkan untuk persetujuan kita cepat-cepat, dan tidak cepat-cepat asal tanda tangan, tapi juga semuanya kita juga berjalan dengan mitigasi, apakah yang diajukan ini menanggung risiko atau tidak sembarangan. Sambut tahun 2023, kebersamaan Insan Pusri dukung capaian program sentralisasi unit supporting, program transformasi dan implementasi budaya akhlak,
serta terus berkontribusi mendukung pemerintah di bidang ketahanan pangan nasional dengan menerapkan gerakan lampaui target. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Deli Serdang menggelar zikir dan muhasabah akbar di Masjid Agung Sultan Tof Sinar Basarsyah. Kegiatan ini dalam rangka menyambut hari lahir Partai Persatuan Pembangunan sekaligus merayakan Tahun Baru 2023. Bertempat di Masjid Agung Sultan Tof Sinar Basarsyah Deli Serdang, DPC Partai Persatuan Pembangunan Deli Serdang melaksanakan kegiatan pada 1 Januari 2023 kemarin. Di antaranya zikir akbar dan muhasabah diri dalam menyambut tahun baru. Dihadiri Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Ali Yusuf Siregar, kedatangan Wakil Bupati disambut hangat oleh Misnan Aljawi selaku Ketua DPC Partai P3 Kabupaten Deli Serdang. Antusias masyarakat yang tergabung dalam kader Partai Persatuan Pembangunan tumpah ruah di ruang utama Masjid Agung Sultan Tof Sinar Basarsyah atau Masjid Agung Deli Serdang guna mengikuti kegiatan zikir dan muhasabah akbar yang digelar DPC P3 Kabupaten Deli Serdang. Rangkaian kegiatan dimulai dari kata sambutan oleh Ketua DPC P3 Deli Serdang, kata sambutan dari Wakil Bupati, kemudian tausiah agama yang disampaikan oleh Al-Ustadz Ngatman. Di awal tahun 2023 melakukan kegiatan zikir akbar dan sekaligus muhasabah. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi warga masyarakat di Kabupaten Serdang, dan saya lihat tadi cukup banyak kader-kader P3 dan anggota P3 yang pada hari ini berada di Masjid Agung dan Kabupaten Serdang. Mengadakan zikir dan muhasabah ini semata-mata kita lakukan agar masyarakat Deli Serdang bisa merubah mindset yang selama ini tahun baru mereka berpoya-poya, bersenang-senang, tapi pagi hari ini P3 menggelar zikir akbar dan muhasabah. Semoga P3 di tahun 2024 dicintai oleh umat khususnya di Deli Serdang. Dan terima kasih buat Pak Wakil yang sudah datang di acara zikir dan muhasabah Partai Persatuan Pembangunan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Syukri, Asmar Beni TV One mengabarkan. Perayaan Natal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Sumatera Utara yang digelar di lapangan Adam Malik Kota Pematang Siantar pada Rabu 28 Desember 2022 kemarin berlangsung hikmat dan lancar. Acara ini juga diwarnai pemberian bantuan 200 beasiswa dan 2.500 paket sembako kepada warga yang kurang mampu. Perayaan Natal Partai PDIP Sumatera Utara yang digelar kali ini mengusung tema Pulanglah Mereka ke Negerinya Melalui Jalan Lain. Kegiatan ini dihadiri Ketua DPD Partai PDIP Sumatera Utara Rapidin Simbolon dan sejumlah unsur pengurus Partai PDIP Sumatera Utara. Perayaan Natal bersama ini juga dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, anggota DPR RI Junimat Girsang, Bupati Simalungun Radiapo Hasiolan Sinaga, Wali Kota Pematang Siantar Susanti Dewayani, beserta sejumlah kepala daerah lainnya. Turut hadir Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Ketua DPRD Pematang Siantar Timbul Marganda Lingga, Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan, anggota DPRD dari PDIP dan tamu undangan lainnya. Acara Natal yang digelar sejak sore hingga malam ini diawali dengan prosesi penyalaan lilin Natal, dilanjutkan dengan mendengarkan kumandang lagu-lagu Natal, liturgi Natal, dan mendengarkan khotbah Natal yang disampaikan oleh Eporus Gereja Kristen Protestan Simalungun, Pendeta Dedi Fazar Purba, serta penampilan tarian dan hiburan lainnya. Ketua Panitia Natal PDI Perjuangan Sumut Mengapul dalam laporannya menerangkan, kegiatan Natal kali ini diwarnai dengan memberikan bantuan beasiswa bagi 500 siswa dan pemberian 2.500 paket sembako kepada warga kurang mampu. Semua kami bersatukan bergotong royong untuk merayakan. Inilah sebagai warga PDI Perjuangan bahwa kami melekat ajaran Bung Karno, wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan untuk negara Indonesia yang maju, makmur, sejahtera ke depan. Tentu dengan persatuan dan kesatuan ini menjadi magnet, walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Itulah PDI Perjuangan. Jadi wujud eksistensi PDI Perjuangan adalah menjaga kebinekaan
merawat kebinekaan dan tetap menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 NKRI harga mati. Tadi disebutkan selain rangkaian kegiatan Natal juga ada bantuan sosial dan pemberian santunan kepada anak yatim. Itu bagaimana, Ketua? Jadi menurut kami makna daripada perayaan Natal adalah bisa membawa damai dan kasih kepada sesama kita. Yesus Kristus mengatakan, cintailah sesamamu seperti mencintai dirimu sendiri. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One, mengabarkan. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mensyukuri berakhirnya tahun 2022 dan masuknya tahun baru 2023. Seperti tim manajemen UMKM Baba Parfum Indonesia yang menggelar doa bersama dan kegiatan sosial membagikan 2023 karung beras untuk kaum duafa dan anak yatim di Sumatera Utara. Syukuran berakhirnya tahun 2022 dan masuknya tahun 2023 ini dibarengi dengan syukuran kantor baru UMKM Baba Parfum Indonesia yang terletak di Dusun Karya, Desa Raskabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Syukuran ini menghadirkan Ustadz Alfi Syahrin Harahap, Ustadz Supardi, dan Ustadz Indra untuk menyampaikan tausiah dan doa bersama sebelum dilaksanakannya pembagian 2023 karung beras kepada kaum duafa dan menyantuni anak yatim di Sumatera Utara. Dalam syukuran kantor baru, Baba Parfum dan masuknya tahun 2023, tampak hadir owner Baba Parfum Group, Nove Ada Hairi, yang akrab dipanggil Anda Marekar, didampingi owner Baba Parfum Indonesia, Jimmy Nazwarao, CEO Baba Parfum Indonesia, Mulya Saputra yang akrab dipanggil Babe, Direktur Utama Baba Parfum Indonesia, Andri Pranata yang akrab dipanggil Badai. Untuk membantu acara syukuran ini, panitia mengerahkan puluhan staf produksi Baba Parfum, founder Medan 1 dan Medan 2, para GM Kota Medan, puluhan distributor dan reseller yang ada di Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Medan. Kami hari ini tim Baba Parfum Pusat mengadakan peresmian kantor beserta menyambut tahun baru. Kami mengadakan berbagi beras sebanyak 2023 karung untuk kaum duafa dan ratusan anak yatim. Selain itu kami juga mengadakan berbagi-bagi beras di setiap daerah, contohnya seperti Medan, Serdang Bedagai, Tanjung Merawa, dan lain-lain. Oke, harapannya ke depan mudah-mudahan Baba Parfum dapat mengurangi pengangguran di Indonesia dan dapat membantu perekonomian masyarakat. Kegiatan sosial yang dilakukan Baba Parfum Indonesia ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap pergantian tahun dan tidak saja digelar di Sumatera Utara. Kegiatan sosial yang sama juga digelar oleh tim Baba Parfum yang ada di Pekanbaru, Kota Batam, Bandung, Jawa Barat, dan 58 kota lainnya yang merupakan ekspansi Baba Parfum. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Untuk mencari bibit pemain bulu tangkis nasional, PT PBSA menggelar turnamen bulu tangkis Open PBSA Cup 2023 di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Turnamen bulu tangkis PBSA Cup 2023 ini diikuti oleh 375 peserta dari 25 klub memperebutkan total hadiah 50 juta rupiah. Turnamen bulu tangkis PBSA Cup 2023 resmi dibuka langsung oleh PJ Sekda Musi Banyuasin, Musni Wijaya, bersama Direktur Utama PT PBSA, HM Toha Tohet, yang digelar di Gedung Olahraga Ranggonang di Kota Sekayu, Selasa 3 Januari 2023. Turnamen bulu tangkis PBSA Cup 2023 ini diikuti oleh 375 peserta dari 25 klub bulu tangkis yang ada di wilayah Musi Banyuasin. Dalam turnamen bergengsi ini mempertandingkan beregu putra, ganda eksekutif, ganda veteran, serta ganda putri dengan merebutkan hadiah total sebesar 50 juta rupiah. Turnamen bulu tangkis PBSA Cup 2023 ini akan berlangsung selama 4 hari yang digelar dari tanggal 3 Januari 2023 hingga tanggal 6 Januari 2023. 23-nya bebas dari COVID. Nah itu perlu kesehatan baik batin maupun lahir ya. Gitu kan. Harapan kami dengan adanya sering melakukan turnamen, kami berharap kami pengen sebisa kami untuk mensupport pemerintah daerah, kemudian kita menggali supaya mendapat bibit-bibit yang baru sesuai dibicarakan Pak Sekda tadi. Harapan kami kita dari Kabupaten Muba bisa ke internasional dalam hal bulu tangkis ini. Itu untuk yang veteran eksekutif, harapan kami
menjaga stabilitas tubuh kita kan, kemudian menjaga silaturahmi kita kepada rekan-rekan. Di sela pembukaan turnamen bulu tangkis ini juga digelar sajian ulang tahun yang ke-17 untuk PT PBSA dengan pemotongan kue ulang tahun oleh Direktur Utama PT PBSA. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya, AKBP Danu Agus Purnomo, Kapolres Ogan Komering Ulu, beserta seluruh Bayangkari dan staf mengucapkan Selamat Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Semoga damai dan sukacita menyertai kita semuanya. Daun pandan, daun selasih dibawa petani pakai sepeda. Ayo DPL, semua yang mau pasti ada. Masih banyak lagi sayurnya Bang Udin. Tenang kakak, masih banyak stok aku kak. Kok siang kali kakak datang? Pasti lama kakak berdandan ini ya kan? Bukan Mak Ber, kan namanya kalau nggak dandan tiap ke pajak. Udah, nggak usah komen soal dandananku. Kok siapa aja belanjaanku nih ya? Nah. Mau Mak buat restoran kakak ini? Ih Mak, yang banyak kali lah aku belanja itu. Kau tahu apa? Biar aja banyak, yang penting ada stoknya. Biar bisa kita Natalan. Dan nggak malu kita sama keluarga nanti. Mak, kalau yang banyaknya Mamak borong semua ini, nanti bahan bisa jadi langka dan mahal. Itulah yang menyebabkan inflasi. Apalagi pemerintah sudah menjaga ketersediaan bahan pangan di saat hari besar keagamaan seperti Natal dan Tahun Baru. Pemerintah telah menjamin ketersediaan dan kecukupan barang pokok menjelang Natal dan Tahun Baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saya Edi Ramayadi, Gubernur Sumatera Utara, mengucapkan selamat merayakan Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Mari kita bijak dalam berbelanja menjelang Natal dan Tahun Baru dan mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan untuk mewujudkan tingkat inflasi yang rendah dan terkendali sebagai kunci bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jangan lupa selalu gunakan KRIS sebagai media transaksi non-tunai yang cemumuah, cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Salam Natal, saudara-saudara yang terkasih. Mari kita budayakan perilaku belanja bijak. Selamat merayakan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Kalau gitu aku belanja seperlunya aja. Berapa semuanya, Din? Total belanjaan kakak 250.000 aja kak. Kurang lah duit ini, Din. Utang dulu aku ya. Laganya mau borong, rupanya uangnya kurang. Tapi kakak tak perlu takut. Di tempatku sekarang udah bisa bayar pakai KRIS. Ya udah, kau bayarkan dulu itu Lambo. Kok aku yang bayar, Mak? Pemirsa, Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meninjau langsung pengerjaan alun-alun utara Kota Pagar Alam Sumatera Selatan yang telah direnovasi. Wali Kota Pagar Alam Sumatera Selatan Alpian Maskoni bersama dinas terkait meninjau langsung pasca direnovasinya alun-alun utara yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dalam hal ini di bidang Cipta Karya dan Bina Marga. Usai direnovasinya alun-alun utara ini, berbagai fasilitas di kawasan ini terlihat lebih menarik dan semakin cantik. Tak hanya itu, di sini juga sudah diperbaiki untuk fasilitas umum seperti tempat jogging track, pasar kuliner untuk pelaku UMKM, toilet umum, pos penjagaan, dan tempat parkir yang lebih nyaman. Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni berpesan kepada seluruh masyarakat untuk bisa menjaga tempat yang sudah diperbaiki karena tempat ini milik bersama. Hari ini kita keliling yang rencananya lihat beberapa bangunan yang sudah selesai ya. Ini kita biar bisa kita mengatur untuk penempatannya. Saya pikir ini sudah cukup lengkap ya, dan harapan saya kepada semua masyarakat Kota Pagar Alam,
mari fasilitas yang ada ini tentu kita jaga. Karena ini kan milik kita semua. Pemerintah hanya menyediakan, kepemilikannya semua kita masyarakat Kota Pagalan menjadi pemilik dari bangunan-bangunan yang ada. Untuk kegiatan di alun-alun Merdeka atau alun-alun utara itu ada dua kegiatan. Yang pertama itu kegiatan bidang Bina Marga, yang kedua itu bidang Cipta Karya. Untuk fungsi itu selain kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan hari besar, juga kita gunakan untuk ada event-event yang akan kita laksanakan di sini. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One, mengabarkan. Dalam rangka memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional atau HKSN dan Hari Disabilitas Internasional, pemerintah Kabupaten Empat Lawang memberikan bantuan kepada warga berupa ribuan paket sembako, bantuan bagi penyandang disabilitas dan korban kebakaran. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan menyalurkan bantuan berupa 1.500 paket sembako kepada warga. Selain ribuan paket sembako, bantuan juga diberikan kepada 96 orang penyandang disabilitas dan bantuan kepada 68 rumah korban kebakaran pada tahun 2021 lalu. Bantuan yang disalurkan oleh pemerintah Kabupaten Empat Lawang ini bertepatan dengan peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional dan peringatan Hari Disabilitas Internasional yang diselenggarakan di Desa Batu Raja Lama, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang. Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad dalam sambutannya menyampaikan peringatan HKSN ini merupakan momentum untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta menggalakkan budaya gotong royong. Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional yang seharusnya 20 Desember, tapi kita berikan hari 28 Desember, sekaligus Hari Disabilitas Internasional. Dalam rangka itu, kegiatan kita buat tentu berkaitan dengan bantuan sosial, ada kursi roda, ada tongkat, dan bantuan sembako. Selain menyalurkan bantuan sembako, bantuan penyandang disabilitas, dan bantuan korban kebakaran, dalam kegiatan ini pemerintah Kabupaten Empat Lawang juga melakukan kegiatan sunatan massal bagi 500 orang anak. Kabupaten Empat Lawang memberikan bantuan kepada keluarga yang miskin dan juga disabilitas. Di dalam acara ini, di samping memberikan bantuan, tadi kita laksanakan sunatan gratis kepada anak-anak yang di beberapa desa di seputar wilayah tempat pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad ini juga dihadiri oleh ribuan warga setempat yang berasal dari Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Saling. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Arwin Za, Diki Pangestu, TV One mengabarkan. Guna mewujudkan desa bersih dari narkoba atau Bersinar, Kepala Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Deli Serdang gencar sosialisasikan bahaya narkoba ke warganya. Kegiatan ini pun dilakukan hingga malam hari di Balai Pertemuan Desa dengan dihadiri puluhan warga desa. Sesuai instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba atau P4GN, Pemerintah Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara mensosialisasikan kepada masyarakatnya akan bahaya narkoba serta pencegahannya agar anak-anak mereka tak terjerumus ke lingkaran hitam peredaran narkoba yang saat ini sudah menjadi bencana sosial. Sosialisasi yang digelar pada Balai Pertemuan Desa Beringin dan dihadiri puluhan warga desa serta pihak Forum Komunikasi Desa berlangsung hingga malam hari. Peserta yang hadir pun nampak antusias mendengarkan tiap-tiap arahan dan bimbingan para pemateri kegiatan. Tak hanya tentang bahaya narkoba, pihak desa juga memberikan arahan pentingnya komunikasi dua arah dan kehati-hatian antara orang tua dan anak-anaknya, sehingga sang anak merasa nyaman dengan keterbukaan komunikasi saling menyayangi antar keluarga. Ini adalah masalah nasional yang ada di desa dan juga di negara kita. Tentunya ini adalah salah satu yang harus memang kita perangi dan kita antisipasi terkait dengan peredaran yang memang sudah meresahkan masyarakat, dan tentunya ini dapat merusak generasi muda kita, masa depan mereka dapat hancur.
saja narkoba. Ketika mereka mencoba, tentunya mereka akan merasa nyaman dan itu akan diteruskan. Dan pada akhirnya akan merusak sistem-sistem yang ada di pemikiran di anak-anak muda kita. Dan tentunya ini akan menjadi satu masalah bagi desa dan juga jadi masalah bagi negara kita. Jadi pesan saya kepada warga masyarakat, tentunya kepada warga yang sudah mengikuti sosialisasi ini dapat menyampaikan tentang bahaya narkoba tersebut, khususnya kepada keluarga dan pada umumnya kepada seluruh warga masyarakat yang ada di desa Beringin ini. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Syukri, Asmar Beni, TV One, mengabarkan. Bupati Batubara meresmikan Japan Pavilion yang berada di kawasan wisata hutan mangrove Pantai Sejarah dan menandatangani prasasti peresmian musola yang berada di kawasan wisata tersebut. Peresmian Japan Pavilion dan musola di lokasi wisata hutan mangrove Pantai Sejarah di Desa Perupuk, Kecamatan 50 Pesisir, Kabupaten Batubara, ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti oleh Bupati Batubara, Zahir, didampingi Ketua Kadin Batubara, Oka Faizal, dan para pengelola wisata hutan mangrove. Zahir mengatakan tempat wisata ini merupakan inovasi agar membangkitkan perekonomian masyarakat pasca dihantam pandemi COVID-19. Tempat ini juga menjadi sarana edukasi lingkungan pantai dan hutan mangrove. Bupati menambahkan Pantai Sejarah memiliki catatan sejarah tempat pertama kali Jepang mendarat di Sumatera Utara. Jadi di masa-masa pandemi ini memang pemerintah harus berinovasi, ya, berkembang. Apalagi yang bisa dilakukan agar pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa bangkit, ya, karena pandemi ini mengakibatkan banyak wirausaha terutama UMKM yang jatuh, ya, terhadap pertumbuhan ekonominya. Tentu edukasi, mengingat sejarah. Sejarah itu kita ingat kan bukan yang bagus-bagusnya saja. Sejarah kelam juga kan perlu juga kita ingatkan kepada anak cucu kita bahwa, ya, jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi lagi. Bahwa dijajah itu menyakitkan gitu. Merdeka itu mahal harganya. Nah, sehingga mengingat itu kan perlu. Ya, semenjak kita coba membangun Japan Pavilion ini, alhamdulillah pengunjung kita bertambah. Yang mana kalau selama hari ini ada beberapa bulan terakhir ini itu satu hari paling ada 100 atau 150 orang saja yang datang berkunjung ke Pantai Sejarah. Nah, tapi semenjak kita bangun Pavilion Jepang ini sudah mencapai 500-an. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Optimis menang pemilu 2024, Dewan Pakar dan Dewan Penasehat PKS Kota Medan juga telah resmi dilantik pada Rabu 4 Januari 2023 di Hotel Madani Medan. Pemirsa, Dewan Pakar dan Dewan Penasehat PKS Kota Medan pada hari ini Rabu 4 Januari 2023 telah resmi dilantik. Pelantikan ini mengusung tema menakar peluang dan tantangan PKS Kota Medan menang pemilu 2024. Seperti apa kira-kira jalannya pelantikan ini, saya akan berbincang dengan dua narasumber. Sudah hadir bersama saya saat ini, sudah ada Bapak Wahyudi SS selaku Ketua MPD PKS Kota Medan dan Bapak Haji Kasman Marsati Lubis selaku Ketua DPD PKS Kota Medan. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya akan berbincang ke Pak Wahyudi sebelumnya. Pak Wahyudi, kenapa di PKS Kota Medan ini harus ada Dewan Pakar dan Dewan Penasehat yang hari ini sudah dilantik? Baik, alasan yang pertama kenapa harus ada Dewan Pakar dan Dewan Penasehat, yang pertama adalah amanah dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Keadilan Sejahtera. Nah, yang kedua ingin menunjukkan bahwa kita terbuka untuk siapapun, termasuk orang-orang yang punya kepakaran di bidang tertentu, untuk mereka memberikan kontribusi positif kepada struktur partai, yang kemudian masukan-masukan itu setelah terlebih dahulu diadakan pengkajian-pengkajian, kemudian kita godok dan kita sampaikan kepada pemerintah, bisa sebagai masukan untuk program pemerintah. Atau yang kedua, bisa sebagai program PKS sendiri jika nanti PKS kemudian bisa memimpin di satu daerah, wabil khusus mungkin di Kota Medan. Itu menjadi sebuah acuan kita. Gitu. Baik, terima kasih Pak Yudi. Selanjutnya ke Pak Kasman. Alhamdulillah pelantikan Dewan Pakar dan Dewan Penasehat Kota Medan telah selesai. Dewan Pakar sekitar 10 orang telah dilantik dan Dewan Penasehat ada 6 orang. Tentunya untuk Dewan Pakar masih ada mungkin pelantikan tahap kedua, tahap ketiga, karena di ADART tidak ada jumlah tertentu untuk Dewan Pakar, bisa sebanyak-banyaknya. Yang penting punya latar belakang kepakaran tertentu
bisa bergabung di PKS. Insya Allah PKS akan mampu meraih 14 kursi sesuai dengan target yang telah kita sepakati di Rakerda yang telah lewat. Itu tadi pemirsa seperti apa penjelasan mengenai pelantikan Dewan Pakar dan Dewan Penasehat PKS Kota Medan, di mana terdapat 10 orang Dewan Pakar dan 6 orang Dewan Penasehat yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap pemerintah Kota Medan dan juga Partai PKS Kota Medan. Demikian dari Medan Sumatera Utara, Nofri Afandi, Khairul Arisandi, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tvonews.com. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.